Ini kabar baik. Disuruh ke sana, suruh ke sini. Itulah firman Allah yang sangat nyata dari Dia yang lebih dekat dari urat leher. Jadi Allahnya atau Godnya atau Theosnya nyata lebih dekat dari urat leher. Firmannya pun nyata dan bisa dipahami oleh segala makhluk dengan sama. Tidak multitafsir, tidak membuat orang berdebat, tidak membuat orang engkel-engkelan, gontok-gontokan. Karena Halo sahabat-sahabat. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan yang menanyakan mengapa orang seringkali berdebat ketika membahas kitab suci. Kitab sucinya sama, ayat yang dibaca sama, tapi bisa berdebat. Yang satu menafsirkan A, yang satu lagi menafsirkan B, yang lainnya menafsirkan C. Bahkan seringkali antara para ulama atau orang-orang berilmu, ya, ulama itu kan artinya orang-orang yang dianggap berilmu agama begitu ya. Nah, antar para ulama sendiri bisa berdebat. Ayat yang dibaca sama, kitabnya sama, tapi berdebat dan beda tafsir. Ataupun orang-orang yang disebut sebagai pendeta atau pastor atau guru agama Kristen begitu ya. Atau pastor Katolik ya. Romo Katolik atau pastor Katolik yang satu berbeda paham dengan Romo Katolik yang lain. Pendeta yang satu berbeda paham dengan pendeta yang lain. Padahal ayat yang dibaca sama. Nah, mengapa bisa sering terjadi perbedaan pendapat? Jawabannya adalah karena yang diperdebatkan adalah teks mati atau tulisan atau kitab kering. Ya, jadi Bible, Alkitab ataupun Al-Quran itu adalah kitab kering, buku yang berisi tulisan-tulisan, teks-teks kuno tentang pengalaman-pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman rohani orang-orang zaman dulu, ditulis jadi buku. Nah, kemudian yang membaca sekarang punya penafsiran beda-beda. Kenapa? Karena tulisan itu yang katanya berasal dari firman atau kata-kata Sang Maha Pencipta itu sudah dijadikan buku atau dijadikan kitab. Padahal firman atau kata-kata Sang Maha Pencipta itu kan datangnya kepada nabi di zaman dulu dengan kontekstual tertentu. Asbabun nusulnya kepada Nabi Musa misalnya. Ya, yang bisa betul-betul memahami adalah Nabi Musa. Itu contoh. Ketika firman Sang Pencipta datang kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, maka yang betul-betul memahami dengan tepat adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang kemudian di ribuan tahun kemudian, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ribuan tahun kemudian, muncul orang-orang yang mengaku-ngaku orang berilmu agama atau ulama ataupun pendeta, guru-guru agama yang mencoba menafsirkan teks-teks masa lalu itu. Terkadang tafsirannya bisa benar, tapi juga banyak kemungkinan tafsirannya hanya sebatas asumsi belaka, prasangka belaka, asumsi. Nah, ini yang menyebabkan jadinya banyak beda tafsir dan bahkan bisa konflik. Beda tafsir, beda pendapat, kadang masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah beda pendapatan, nah kemudian mereka mulai berantem, mengklaim bahwa tafsirannya yang paling benar. Itulah yang sering terjadi. Jadi memang kelemahan dari membaca kitab kering itu seperti itu. Karena bisa multitafsir. Membaca teks yang sama, ayat yang sama, tapi oleh pikiran dan orang yang berbeda, maka tafsirannya bisa berbeda. Selalu terjadi begitu. Maka harus hati-hati dalam menafsirkan. Tetapi akan berbeda halnya ketika kita membahas kitab basah.
Ya, kitab kering adalah teks-teks yang kemudian dianggap sebagai buku suci, buku keagamaan. Sedangkan kitab basah atau kitab kenyataan atau kitab kasunyatan adalah alam semesta ini. Kalau di dalam kitab kering atau buku-buku keagamaan, entah itu Bible dan sebagainya ya, Sang Pencipta dituliskan, disebutkan sebagai God, sebagai Allah yang begini, begini, begini. Itu semua kan tentang Allah. Yang tertulis dalam kitab kering itu adalah ilmu pengetahuan tentang Allah, tentang nabi-nabi, tentang firman Allah. Tetapi kalau dalam kitab basah atau kitab kenyataan, yaitu alam semesta, yaitu diri kita sendiri dan hal-hal di sekitar kita, yang disebut sebagai kitab basah atau kitab teles itu, ini adalah kenyataan yang penafsirannya 99,9% seluruh makhluk pasti sama, tidak akan berdebat. Ketika firman atau kata-kata atau logos dari Sang Pencipta dipahami sebagai kenyataan, God atau Allah juga dirasakan sebagai realitas, bukan konsep yang tertulis di kitab lagi, tapi dirasakan. Maka ketika kita menerima firman Allah setiap hari atau firman dari Sang Pencipta setiap hari, maka menafsirkannya seluruh makhluk akan sama. Pertama, sebelum kita bahas firman-firmannya, kita sekarang membahas tentang Allahnya dulu. Atau God, atau Theos, atau Elohim, atau Sang Hyang Widiwasanya. Jelas ditulis, sebenarnya di dalam kitab kering kita juga diberitahu. Sang Hyang Widiwasa bersama-sama engkau. Atau Yesus berkata, Bapa ada di dalam aku. Kalau di dalam kitab kering Al-Quran juga dikatakan, Allah lebih dekat ya. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Nah, itu yang tertulis di dalam kitab kering. Tertulisnya begitu. Nah, masalahnya Anda dan saya bisa merasakan nggak? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau God atau Yahweh, Yehovah, Allah Bapa atau Sang Hyang Widiwasa, atau yang juga disebut sebagai Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo, itu sudah Anda rasakan setiap hari nggak? Benar-benar terasa bersama-sama dengan diri saya. Nah, kalau belum terasa, ya pasti jadinya bisa gagal paham. Atau God-nya atau Allahnya masih berbentuk konsep hayalan. Tapi kalau sudah merasakan dan mengalami setiap hari, Sang Maha Kuasa itu betul-betul saya rasakan berada lebih dekat dari urat leher saya. Allah Bapa itu benar-benar bersemayam dalam diri saya. Sang Hyang Widiwasa itu betul-betul jiwa raga saya adalah percikan dari dia. Maka akan berbeda. Tidak lagi akan berdebat. Karena yang didebatkan kan yang kitab-kitab kering tadi. Teori-teori, konsep-konsep yang di luar pengalaman pribadi. Tapi kalau Anda dan saya sudah betul-betul memahami apa yang disebut sebagai Allah atau God atau Theos atau Bapa itu, benar-benar setiap hari merasakan dan mengalami, maka tidak akan terjadi perdebatan-perdebatan. Karena setiap orang yang sudah mengalami akan tahu, oh, yang oleh Al-Quran dimaksud sebagai kami yang lebih dekat dari urat leher. Oh ya, ini yang aku rasakan ini. Oh, yang oleh Yesus disebut Bapa di dalam aku ya. Bapa di dalam aku, kata Yesus. Oh iya, aku sudah mengalami. Nah, maka selesai. Teman-teman Hindu juga mengalami. Ngerasakan bahwa jiwa raganya betul-betul percikan dari Sang Maha Pencipta. Sang Hyang Widiwasa itu ada di dalam jiwa ragaku. Nah, kalau sudah terasa itu beda dengan sekedar tahu ya. Kalau terasa itu Anda benar-benar merasakan. Maka selesai, nggak akan ada perdebatan lagi. Mau disebutnya Sang Hyang Widiwasa, monggo. Yang lain mau menyebutnya Yahweh atau Sang Maha Ada. Yahweh itu artinya kan Sang Maha Ada dengan sendirinya. Silahkan. Yang berbahasa Arab mau menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan. Orang bisu mau menyebutnya silahkan. Nggak masalah.
Itu yang terjadi kalau orang sudah betul-betul mengalami sendiri secara pribadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang firman Allah atau logosnya Allah atau pernyataan-pernyataan Allah. Kalau Anda membahas teks-teks tertulis yang di dalam kitab-kitab kering itu kemudian ditafsirkan, maka antara Anda dan teman Anda dan guru Anda dan orang tua Anda, suami istri mungkin bisa berbeda paham, berbeda tafsir. Itu kalau membahas firman-firman yang ada di dalam kitab-kitab kering. Tapi berbeda kalau Anda dan saya setiap hari lebih memfokuskan membahas firman Allah yang ada di dalam alam semesta atau kitab basah ini, yang Anda alami secara nyata. Bagaimana Dia yang maha dekat, lebih dekat dari urat leher itu berfirman kepada Anda tiap hari. Coba saya tanya kepada Anda, hari ini, tadi pagi, tadi siang, nanti malam, atau tadi malam, kemarin malam, Dia yang lebih dekat dari urat leher Anda berfirman apa kepada Anda? Dalam video-video terdahulu sebenarnya saya sudah sering memberikan contoh ya, bahwa Sang Maha Kuasa yang lebih dekat dari urat leher itu setiap saat berfirman kepada kita dengan bahasa rasa. Contohnya ketika kita bernafas, Anda sadar nggak? Anda merasakan nggak? Kalau para pelaku spiritual yang sejati pasti sudah bisa merasakan. Dalam setiap detak jantung, denyut nadi, dan keluar masuknya nafas, itu adalah firman Allah yang sangat nyata. Ya kalau mau dibahasakan dengan bahasa manusia, kira-kira Allah sedang menyapa kita atau menepuk kita. Ketika jantung Anda berdetak, Anda rasakan itu ibaratnya Allah menepuk pundak Anda. Dek, 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 dek. Ya, jadi Anda terus dijawil, disapa. Hey, 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 hey. Mau dibahasakan dengan manusia, ingatlah, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Kira-kira begitu. Nafas juga. Nafas ini menjadi ada karena ada kuasa Allah, kuasa God yang sangat nyata dalam diri kita. Dan sadarkah kita ketika setiap dalam hembusan nafas, keluar masuknya nafas ini, sebenarnya Allah selalu berfirman kepada kita dengan bahasa rasa, bahasa roh. Kemudian contoh bahasa rasa yang lain adalah, tadi pagi yang membangunkan Anda siapa? Yang membangunkan saya siapa? Yang membangunkan burung-burung di udara, yang membangunkan binatang-binatang di lautan, yang membangunkan anjing, kucing, harimau, sapi, ayam, dan sebagainya. Siapa? Rasa pengen bangun dari tidur. Itulah firman Allah yang sangat nyata. Setiap hari menyapa segala makhluk. Sadar nggak kita? Banyak orang yang nggak sadar kan? Kenapa nggak sadar ya? Karena pikirannya terkonsep. Namanya firman itu hanya yang tertulis di buku, tertulis di kitab. Maka nggak sadar Anda. Setiap hari Allah yang maha lebih dekat dari urat leher Anda menyapa Anda. Sudah jelas cetowelo-welo menyapa Anda dengan nafas, dengan detak jantung. Pagi-pagi dibangunkan dari tidur. Bangun dari tidur tiba-tiba dapat perintah Anda. Anda dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan sebagian air yang ada dalam tubuh Anda. Dikasih rasa apa? Melalui rasa kebelet pipis. Nah, rasa kebelet pipis adalah firman atau perintah Allah yang sangat nyata kepada kita setiap hari. Kita disuruh mengembalikan air yang sudah masuk dalam tubuh, sebagian dikembalikan lewat keringat, tapi ada perintah yang langsung suruh mengembalikan melalui rasa kebelet pipis, kebelet kencing, atau kebelet beol, sari-sari, sebagian dari sari-sari alam semesta yang ada di buah-buahan, di sayuran, di padi, di jagung, ya, di makanan-makanan yang sudah kita makan itu. Kemudian sari-sarinya sebagian kita oleh tubuh dihisap, ya, diserap, tapi ada sisa ampas yang harus dikembalikan.
maka kita diberi rasa kebelet beol. Sadarkah Anda dan saya, setiap hari kita diberi rasa kebelet beol? Itu adalah firman Allah yang sangat nyata. Kalau dibentukkan dalam bentuk kata-kata, kira-kira menjadi, Mas bro, Mbak sis, ayo kembalikan ampasnya ke alam semesta. Dari alam sudah menyatu dengan tubuhmu, sudah diserap sari-sarinya, sekarang kembalikan ampasnya ke alam semesta. Kita menyebutnya beol atau buang air besar, BAB dan sebagainya. Sadarkah kita? Ketika Anda kencing, sebenarnya Anda sedang menjalani, mentaati perintah Allah untuk mengembalikan unsur air, sebagian air yang ada dalam tubuh kita, kembali ke alam semesta. Ketika Anda beol atau BAB, kita sedang menjalankan perintah Allah yang tidak bisa dilawan. Perintah ini tidak bisa salah dan tidak bisa dilawan. Ketika kita dapat rasa kebelet kencing, ketika anjing dapat rasa kebelet kencing, kucing dapat rasa kebelet kencing, sapi dapat rasa kebelet kencing, burung dapat rasa kebelet kencing, semua mendapat perintah yang sama dan tidak multi tafsir. Tidak mungkin ketika saya mendapat perintah rasa kebelet kencing, artinya saya tafsirkan, saya dapat rasa kebelet pipis. Oh, coba saya tafsirkan, ini mungkin maksudnya saya suruh makan. Nggak mungkin. Bayi, anak-anak, remaja, orang tua, ketika mendapat perintah rasa kebelet pipis, itu artinya suruh mengembalikan air yang ada dalam tubuhnya kembali ke alam. Nggak harus belajar sekolah dulu SD atau kuliah dulu baru paham. Kalau kebelet pipis itu artinya suruh kencing. Nggak perlu belajar. Burung nggak harus belajar, anjing tidak harus belajar, kucing tidak harus belajar. Ya, yang ngajar langsung adalah Sang Maha Guru, Sang Pencipta, dengan bahasa rasa tadi. Jadi artinya nggak mungkin multitafsir, tidak mungkin berdebat. Orang Jepang kalau kebelet dapat rasa kebelet pipis, pasti artinya suruh kencing. Orang Belanda juga, orang Cina, orang Arab, orang Jawa, orang Bali, orang Madura, orang Papua, semua kita ketika mendapat rasa kebelet kencing, itu artinya kita sedang diperintah oleh Sang Dia yang lebih dekat dari urat leher ini untuk pipis. Ayo. Tidak bakal berdebat. Semua dikasih rasa yang sama. Bukan cuma manusia, bahkan anjing, kucing, kuda, kuda nil, dan binatang-binatang semua. Ketika mendapat perintah dengan rasa kebelet kencing, artinya perintah itu hanya satu. Kembalikan unsur air, sebagian air dalam tubuhmu ke alam. Seperti itu perintah. Tidak mungkin multitafsir. Tidak bakal berdebat. Orang India bilang, oh bukan, kalau kebelet kencing artinya aku disuruh minum. Bukan. Kalau aku kebelet kencing, orang Jepang bilang, wow, kalau kebelet kencing artinya aku harus bekerja. Bukan. Ya, paham ya sahabat. Begitu pun ketika Anda ketimpa rasa lapar, Sang Maha Pencipta yang lebih dekat dari urat leher itu berfirman kepada kita dengan rasa lapar. Itu artinya apa? Perintah suruh makan. Mau Anda masih bayi, Anda sudah remaja, sudah tua, mesti paham. Mau itu anjing, kucing, mesti paham. Ketika mendapat rasa lapar, artinya suruh makan. Rasa haus artinya suruh minum. Rasa lelah artinya Allah berfirman kepada kita suruh istirahat. Rasa ngantuk artinya Sang Maha Kuasa yang lebih dekat dari urat leher itu memberi kita suruh untuk apa? Istirahat. Ya. Nah, firman-firman Allah yang sangat nyata ini yang setiap hari kita terima, tapi mungkin ada di antara Anda yang tidak sadar ya atau belum sadar. Mudah-mudahan setelah mendengar video ini bisa sadar ya. Nah, banyak di antara kita yang menerima firman itu tapi nggak sadar bahwa ini firman Allah yang sangat nyata. Allah yang mana? Bukan Allah yang ada di Ibrani, di Arab, di Roma, di dalam gedung gereja, gedung vihara, gedung pura, gedung masjid, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Maha Kuasa yang berada lebih dekat dari urat leher kita, yang sangat nyata. Juga sahabat-sahabatku, yang harus kita pahami adalah
firman Allah, Allah yang nyata, Allahnya nyata, firmannya juga nyata, bisa Anda dan saya rasakan setiap hari ini. Itu nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan maksudnya bagaimana, Mas Fran? Jadi begini, kalau Anda mendapat perintah dari Pak Guru Anda waktu sekolah dulu ya, kita waktu SD, SMP, SMA, atau kuliah kita mendapat perintah dari Pak dosen, dari Bu dosen. Apakah perintahnya bisa kita lawan? Bisa. Kita tidak mau mengerjakan tugas, bisa. Anda mendapat perintah dari presiden, dari Pak polisi, dari atasan bos di perusahaan Anda melawan perintahnya. Misalkan Anda suruh datang jam 8, Anda datang jam 7, atau Anda datang jam 9. Efeknya mungkin Anda dipecat, diberhentikan, atau ditegur, ya, nggak terlalu parah. Tapi berbeda halnya ketika Anda mendapat perintah dari Dia yang lebih dekat dari urat leher kita. Ketika perintahnya dengan bahasa rasa, Anda diperintahkan untuk minum atau mengisi tubuh kita dengan cairan air, yaitu kita diberi rasa haus. Saya tanya kepada Anda, coba Anda lawan perintah itu. Ketika logos atau firman Gusti Allah melalui bahasa roh, bahasa rasa memberi kita rasa haus, yang artinya tidak bisa ditafsirkan lain bahwa harus minum. Kemudian perintah itu Anda lawan. 1 jam, 2 jam, 24 jam, atau 1 hari, 3 hari, 7 hari, Anda lawan. Oh, saya mendapat perintah dengan rasa haus, berarti saya suruh minum. Oh, saya lawan, saya nggak mau minum. 7 hari 7 malam, 40 hari 40 malam. Apa yang terjadi? Mati Anda, nggak bisa. Begitupun ketika Anda dan saya mendapat perintah untuk makan, dapat rasa lapar, ditahan, dilawan. Atau Anda berusaha mau, oh, saya dapat perintah tadi pagi suruh makan, saya diberi rasa lapar. Wah, saya kan bos besar, saya kan jenderal, saya nggak mau taat kepada perintah Sang Maha Pencipta. Nggak mau. Karena saya orang kaya, saya jenderal besar, saya wakilkan. Hei ajudan saya dapat rasa lapar, kamu yang makan ya. Kamu mewakili saya untuk makan. Bisa nggak? Nggak bisa. Ketika saya dan Anda mendapat perintah untuk mengembalikan sisa-sisa makanan, ampas makanan yang ada dalam tubuh kita, kita dapat perintah mendapat rasa kebelet beol. Perintah kebelet beol artinya perintah untuk beol. Ya. Tapi kita lawan, wah saya kan orang kaya, saya nggak mau taat. Hei ajudan saya atau asisten saya, kamu yang beol ya, ini kamu saya bayar 1 miliar menggantikan saya. Saya yang dapat perintah kebelet beol, kamu yang beol ya. Nih tak kasih uang dan kamu beol. Bisa nggak? Nggak bisa. Perintah dari Sang Maha Kuasa yang lebih dekat dari urat leher kita ini, sifatnya sangat pribadi, sangat nyata, realitas, setiap makhluk bisa merasakan. Dan tidak bisa diwakilkan. Anda yang dapat perintah, Anda sendiri yang harus melaksanakan. Saya yang dapat perintah, saya sendiri yang harus melaksanakan. Betapa intimnya kan hubungan antara Dia yang lebih dekat dari urat leher kita dengan diri kita. Betapa nyatanya Allah Bapa yang ada di dalam saya setiap hari berkomunikasi dengan saya, berfirman dengan saya, dengan nafas, dengan detak jantung, dengan rasa kepingin bangun tidur, malam rasa ngantuk disuruh tidur lagi. Setiap hari diberi rasa untuk perintah makan dengan rasa lapar, perintah minum dengan rasa haus. Tiba-tiba pengen jalan-jalan, semua dapat rasa. Disuruh ke sana, suruh ke sini. Itulah firman Allah yang sangat nyata dari Dia yang lebih dekat dari urat leher. Jadi Allahnya atau Godnya atau Theosnya nyata lebih dekat dari urat leher. Firmannya pun nyata. Dan bisa dipahami oleh segala makhluk dengan sama. Tidak multitafsir, tidak membuat orang berdebat, tidak membuat orang engkel-engkelan, gontok-gontokan. Karena firmannya nyata. Kitabnya kitab kenyataan.
kitab basah, kitab teles. Nah, itulah God yang benar dan firman yang benar.